Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Sadaqallahul azim. Hadirin dan hadirah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah. Dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat lapang, sehat waktu dan badan untuk bisa kita gunakan bersama pagi hari ini berjamaah salat subuh dan bersilaturahim talabul ilmi dalam kajian ayat-ayat sahih. Kita bersyukur dengan hadirnya nikmat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kukuhkan iman Islam kita. Dan Allah jadikan kebersamaan kita insyaallah membersamai kita pula di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab hadis riwayat Ibnu Hibban, sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu pernah diceritakan saat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari menjelang subuh. Karena Rasulullah memiliki kebiasaan setelah sholat malam menjelang subuh dia tidur istirahat sebentar. Biasanya momentum itu digunakan oleh sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu untuk membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di subuh tersebut, saat sahabat Bilal bin Abi Rabah menemui beliau ternyata tidak sedang tidur. Apa yang ditemuinya? Ternyata beliau sedang menangis. Rupanya tangisan ini cukup menggugah hati sahabat Bilal. Kenapa? Karena dalam pandangan sahabat Bilal ini gak biasanya Rasulullah begitu. Kenapa? Karena nampak ini bukan tangisan biasa, tangisan luar biasa. Matanya masih terlihat merah sembab dan masih ada suara-suara yang kalau didengarkan masih dengan suara sedihnya. Sehingga sahabat Bilal bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaka? Apa yang menimpamu pagi hari ini?"
Sahabat bertanya demikian karena memang dalam keyakinan dan pandangan yang dipahami, Rasulullah ini kan tidak tidak kekurangan apapun kalau bicara kebaikan. Apa sih yang membuat sedih? Biasanya orang sedih kan karena kehilangan harta, kehilangan pasangan, kehilangan anak, beberapa kehilangan yang disebutkan di dalam Al-Baqarah itu wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wal thamarat. Biasanya karena itu. Tapi kan Rasulullah tidak memiliki dominasi perasaan yang menjadikan dia harus bersedih, tangis, sedih seperti itu. Akhirnya ketika disebutkan oleh sahabat Bilal, wahai Rasulullah, engkau telah dipenuhi segala kebaikanmu, engkau telah dijamin surgamu, diampuni dosa-dosamu, memangnya masih ada urusan apa lagi yang membuatmu menangis? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata tangisan itu disebabkan salah satunya adalah, bukan salah satu, faktor utamanya adalah diturunkannya surat Ali Imran ayat 191. Di ujung ayat setelah selesai beliau berucap, Pak Ibu, ya, berucap satu kalimat yang sebenarnya bagi kita hari ini menjadi tamparan dan teguran. Apa kalimatnya? Wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Wailun, celakalah, liman qara'aha, bagi orang siapapun yang membaca ayat-ayat ini walam yatafakkar fiha, tetapi bacaannya ini tidak mendorong dirinya untuk berpikir keras. Walam yatafakkar fiha. Jadi bacaannya yang dibacanya berulang ini kalau tidak melahirkan dorongan kekuatan berpikir, ya, maka ayat ini menjadi ayat pembuka kecelakaan. Pertanyaannya, Pak Ibu yang dirahmati Allah, secelaka apakah kita hari ini ketika kita meninggalkan satu amalan yang terkait dengan Al-Quran ini? Pak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara secelaka apa, di pertemuan bulan yang lalu saya sampaikan bahwa hari ini kalau kita bicara skala statistik jumlah kaum muslimin di dunia ini, jumlahnya sudah 2,1 miliar. Sementara jumlah orang Yahudi tidak jauh di angka 15-16 juta. Pertanyaannya, seberapa kekuatan yang harus dimiliki oleh orang Islam untuk menolong saudara muslim, saudaranya yang ada di Gaza? Kenapa? Karena minggu kemarin rame-rame di Monas, ya, diinisiasi oleh Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Zaitun, ya, ngumpul semuanya untuk menyuarakan Gaza. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dari peristiwa yang pernah kita saksikan, ternyata yang bisa membuat tunduknya negara Israel
bukan jumlahnya kaum muslimin, Pak. Karena komposisinya sudah nggak sebanding. Ya. Tidak sebanding. Mereka 16 juta kurang lebih, kita 2,1 miliar. Nolnya sudah beda digit, Pak. Ternyata jumlah yang segini banyak tidak menakutkan orang Yahudi, Zionis. Justru Zionis itu takutnya sama senjata rudal balistik yang dikirimkan oleh negara Iran yang mampu memecah pertahanan Iron Dome-nya. Lalu pertanyaannya kembali, seberapa celakanya kita? Kalau kita membaca istilah seberapa celakanya, ada satu ayat yang kalau kita baca itu menggambarkan komposisi kekuatan ideal dan minimalnya seorang muslim. Kekuatan idealnya orang muslim dalam surat Al-Anfal, surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 65, itu adalah Iyyakum minkum isruna sabirun yaglibu mi'atain. Ini komposisi ideal, Pak. Jika kalian ada 20 orang yang sabar, kualifikasinya seperti standarnya sahabat Rasulullah, memiliki kualifikasi kesabaran yang sama, maka 20 orang Islam bisa mengalahkan 200 orang kafir. Yaglibu mi'atain. Dan wa iyyakum mi'atun, jika kamu ada 100 orang yang juga memiliki kualifikasi ideal kesabaran yang dimiliki para sahabat generasi awal, maka yaglibu alfaini minalladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Maka kamu ya 200 bisa mengalahkan 2000. Ini kualifikasi ideal, Pak Ibu. Lalu kualifikasi yang tidak idealnya, ini yang diterangkan di ayat 66-nya. Ini kualifikasi yang tidak ideal. Apa tidak ideal? In takum minkum mi'atun sabirah. Kalau kamu ada 100 orang sabar, hanya bisa mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika kalian 1000 bisa mengalahkan 2000 orang kafir. Artinya 1:2 adalah kualitas minimal. Karena maksimal kita bisa di angka 1:10. Nah, artinya kalau ada orang Islam 300, maka bisa mengalahkan 1000. Itu masih ideal. Karena sudah masih 1:3. Karena di bawah, di atas minimal. Kalau minimal kan 1,2, Pak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kualifikasi minimal dan ideal. Lalu berada di posisi mana kita hari ini? Kalau dengan posisi sejumlah 2,1 miliar dibandingkan dengan 15 juta atau enggak usah 15 juta, 100 juta saja misalkan, kita itu masih sangat di bawah minimal. Betul, Pak? Halo? Nah,
Berarti kalau begitu kembali ke nasihat Rasulullah. Kenapa Rasulullah menangis? Wailun, 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 celaka. Berarti umat Islam hari ini dalam posisi celaka, Pak. Karena posisinya sudah jauh dari hitungan minimal. Kan begitu, Pak ya? Kenapa? Karena hari ini kita belum bisa mengalahkan Yahudi. Oke, kita jangan bicara tentang kalah mengalahkan. Kita belum bisa menolong saudara muslim kita agar mereka terbebaskan dari kelaparan. Bahkan sekarang didorong dunia untuk memfasilitasi menampung mereka. Contoh, Indonesia sudah menyiapkan salah satu pulau Galang, Pak, untuk tempat rumah sakit bagi teman-teman dari Gaza. Itu kan sama dengan memindahkan, dan itu yang dimaui oleh mereka, Pak. Bukan membangun kembali rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza dan atau sumber-sumber kekuatan sehingga saudara kita muslim tetap tinggal di tempatnya. Nah, dari aspek inilah Pak Ibu yang dirahmati Allah, sains menjadi kata kunci. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan semesta ini, alam ini, sebagaimana tadi saya mengutip surat Al-Furqan, ya, surat 24 di ayat kedua, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan langit dan bumi. Kemudian walam yattakhidh waladan, Allah dengan memperlihatkan kuasanya, Allah tunjukkan kepada orang-orang lam yattakhidh waladan, Allah tidak membutuhkan anak. Maka jangan sampai ada orang, manusia punya pikiran Tuhan butuh pasangan, Tuhan butuh keturunan. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada sekutu satupun bagi Allah dalam kekuasaannya. Kenapa tidak ada sekutunya? Karena wa khalaqa kulla syai'in, Allah lah pencipta segala sesuatu, wa qaddarahu taqdira, Allah lah yang telah membuat ukuran dengan sebaik-baik ukuran. Qaddarahu taqdira, Allah memerinci, mendetailkan ciptaannya itu dengan takdiran, ukuran yang detail, hitung-hitungan yang detail, hitung-hitungan yang jelas. Ayat ini Pak Ibu yang dirahmati Allah baru bisa kita jelaskan kalau Bapak Ibu kita semua paham salah satu bilangan yang sangat rasional, yaitu bilangan yang kita kenal dengan deret Fibonacci, bilangan matematika. Nah, kenapa? Karena ternyata bilangan matematika yang dikembangkan, yang notabene awalnya dikembangkan oleh Al-Khawarizm, ya, abad ke-10, 11 Masehi, nanti dikembangkan di abad 13 oleh ilmuwan asal dari Italia, ikut berdagang dengan orang tuanya, belajar matematika dengan ulama-ulama Islam, ya, yang dikenal dengan Fibonacci, ya. Beliau ini dulu awal belajarnya sebenarnya tujuannya untuk awal belajarnya Pak Ibu, untuk mengukur kalau saya beternak
kelinci. Kapan saya menghasilkan kelinci ini dengan baik? Kalau saya punya modalnya satu pasangan. Nah, dari satu pasangan kelinci ini dia analisa. Oh, 1 bulan tidak menghasilkan apa-apa. Masih tetap di bulan kedua baru ada tetap satu pasangan, belum menghasilkan anak. Tapi masuk bulan ketiga, maka dari 2 menjadi 3. Kenapa? Karena sudah ada muncul tambahan, yaitu anak kelinci baru, pasangan kelinci baru. Maka dimulai hitungan Fibonacci itu dengan deret ukurnya dari angka 1 menjadi 1, baru menjadi 2 di bulan 3, menjadi 2 ditambah 3 ditambah 2 nanti di bulan berikutnya menjadi 5, 8 dan seterusnya. Deret angka-angka inilah Pak Ibu yang dirahmati Allah, yang kemudian ketika digunakan sebagai parameter untuk melihat seluruh ciptaannya, ternyata seluruh ciptaan Allah ini yang ada di semesta ini menggunakan pola deret Fibonacci. Maka tumbuhnya kembang, jumlah kembang, itu semuanya yang ada di tanaman, di pepohonan, itu jumlah rantingnya mengikuti deretan Fibonacci. Dan ini semua menyadarkan mereka bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ilmu matematika dalam segala ciptaannya. Nah, kenapa saya sampaikan di awal, kenapa disebutkan Rasulullah celaka? Karena justru menjadi celakanya orang Islam abai terhadap ilmu ini. Dari mana kita tahu bahwa orang Islam hari ini lemah di ilmu ini? Dari teknologi, dari sains teknologi yang dimilikinya. Kenapa? Karena untuk mengkreat sebuah rudal ini bisa dikembangkan berkembang, maka untuk membuat database-nya itu harus menggunakan database digital yang penghitungannya, urutan skemanya menggunakan deretan angka-angka Fibonacci ini, Pak. Termasuk yang hari ini dikembangkan dengan istilah AI. Mesin cerdas yang disematkan di komputer. Dia bisa membaca wajah Bapak lagi sedih, kebaca, Pak. Wajah Ibu lagi gembira, kebaca. Wajah bapak-bapak lagi muram, kebaca. Ibu-ibu lagi bersenang hati, kebaca. Itu dari AI. Nah, salah satu problem yang hari ini akan saya sampaikan, Pak Ibu yang dirahmati Allah, belum lama Kementerian Pendidikan, ya, Bapak Mukti, ya, itu menyebutkan melarang anak-anak kita mengenal bermain game yang dikenal dengan game Roblox. Bapak Ibu udah dengar game ini? Kayaknya belum, Pak, ya. Tapi nggak apa-apa, bagi-bagi saya ngajak Bapak Ibu kenal game. Pak Ibu yang dirahmati Allah, game ini adalah simulasi berpikir yang dikembangkan oleh orang dari Kanada keturunan Ukraina dari tahun 2006, Pak Ibu, ya. Nama penggagasnya adalah David Basjuki dan Eric Kessel. Pak Ibu yang dirahmati Allah, game ini adalah sebuah permainan yang mengajari anak untuk
untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Lingkungan baru di mana di dalam lingkungan baru dia tidak hanya bisa beradaptasi, dia juga bisa menawarkan satu solusi permainan. Hanya ini namanya permainan bersifat maya, ya, bukan bersifat realitas. Nah, permainan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah salah satu permainan bagaimana otak seseorang itu dikembangkan sehingga dia tidak hanya bermain dalam sebuah lingkungan, tetapi juga dia bisa menghasilkan penghasilan, Pak. Itu sebabnya game yang awalnya dikembangkan di Amerika tahun 2006, pada tahun 2020 kemarin, Pak, penggunanya sudah tembus di angka 164 juta. 164 juta ini sudah menjadi angka bisnis yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena kita nggak usah ikut ngitung gamenya, Pak. Gamenya ini awalnya gratis, tapi di sana nanti ada transaksi yang memungkinkan orang harus pakai uang. Bahkan di dalam game tersebut sudah juga mengandung atau sudah memiliki mata uang sendiri yang disebut dengan Robux. Jadi itu mata uang digital bernama Robux, Pak. Ini bisa, dan itu bisa diuangkan, Pak Ibu. Bisa dikonvert ke dalam dolar dan dolar menjadi rupiah. Itu bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dikhawatirkan oleh Kementerian Pendidikan kita, ya, mencegah, melarang anak-anak bermain game, sejatinya adalah bentuk kekhawatiran berlebihan yang menandakan ketidaksiapan sistem di negara kita beradaptasi dengan dunia maya yang hari ini semuanya sudah serba digital, Pak Ibu. Kita kan dipaksa hari ini naik masuk ke jalan tol, gitu kan, dipaksa nggak boleh bawa uang cash. Harus dibawanya apa? E-money. Duitnya ada nggak, Pak Ibu? Di tab itu nggak ada. Adanya angka. E-money ini menjadi ruang bagi siapa? Bagi perbankan untuk menggunakan uang kita dengan gratis tanpa ada beban pengembalian seperak pun. Biasanya bank kalau menggunakan uang kita itu kena biaya. Orang mengatakan ada istilah bagi hasilnya, Pak Ibu. Ya kan, 1 bulan berapa? Kan begitu. Berapa persen itu biasanya ada. Walaupun kalau kita mengambil minjam akan lebih berat beban hutangnya, beban bunganya, kan begitu, Pak. Bapak Ibu, dengan kita menggunakan e-money, berarti kita mengalokasikan uang kita yang oleh bank bisa digunakan kapanpun, apapun, tanpa harus punya beban ngasih bagi hasil ke kita. Ini adalah uang gratis. Pertanyaannya, berapa yang bisa mereka gunakan menghabisi uang gratis kita? Kalau di sini saja ada 50 orang, masing-masing punya e-money, karena di rumahnya ada mobil, di e-money-nya ada uang 100.000, Pak. Hitung mengendap 1 bulan, kalau 100.000 ada 50 orang, sudah berapa yang nganggur?
Itu 100.000. Oh, terlalu gede, 10.000 aja dah. 10.000 nganggur ya, di uang kita, money kita, ada di Jakarta ini 10.000 orang, 10 juta. 10 juta orang dengan 10.000, berapa miliar, Pak? Uang nganggur, nggur yang dipakai bebas oleh si pemilik money-nya, Pak. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kenapa kemudian gara-gara uang nganggur ini kan kemarin jadi ramai, Pak ya. Rekening nganggur berapa bulan diblokir, ya kan? Kalau mahasiswa nganggur diambil alih negara enggak, Pak? Enggak. Bapak-bapak nganggur ya karena pekerjaannya udah nggak ada ini. Sekarang kan banyak orang mengeluh gara-gara sekarang kita kalah kerja sama perempuan. Kenapa? Perempuan aja ya udah banyak kayaknya, banyak laki-laki nganggur. Lelaki nganggur, suami nganggur, diambil alih sama negara enggak, Pak? Enggak. Tanah nganggur diambil alih sama negara. Kita nganggur didiemin, begitu punya kerja dipajakin. Betul, Pak ya? Ya, sebentar lagi uang kondangan juga harus dilaporkan. Nah, itulah miskinnya cara berpikirnya pemerintah kita hari ini, Pak ya. Mentalnya mental pengangguran, Pak, ngambil doang ya. Karena jatah buat mereka itu terlalu gede ya. Makanya mesti dirubah suatu saat, kita dicerdaskan biar anggota dewan kita kayak di Finlandia, kayak di negara-negara maju, nggak boleh kasihnya fasilitas umum biar kendaraan umumnya jadi rame, nggak boleh mobil pribadi. Ini mah baru jadi pejabat dikit, jalan lewat tol semua orang suruh minggir, ya kan? Polisinya disalahgunakan untuk menjagain jalannya dia. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari fakta yang tadi saya sampaikan, game tadi, sebenarnya game ini adalah ya, larangan pemerintah terhadap game ini, khusus dunia pendidikan, ini menunjukkan bahwa memang ketidaksiapan unsur pemerintahan kita tak memahami fenomena teknologi yang di dalam Al-Quran sebenarnya berulang-ulang ayat-ayat Allah itu membaguskan ciptaannya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Bagaimana Allah menunjukkan membaguskan ciptaannya? Allah membaguskan ciptaannya itu memang dari hitung-hitungan matematika, Pak. Nah, dari deret Fibonacci tadi, angka yang tadi awalnya 1 menjadi 1, baru menjadi 2, 2 baru menjadi 3, 3 baru menjadi 5. Karena deret Fibonacci itu ditambahkan dengan 2 angka sebelumnya, itu akan terus bertambah, berkembang, maka angka di dalam segala dimensi semesta ini itu akan sangat luas. Walaupun begitu, ternyata dari deret Fibonacci ini kalau dibagi, maka muncul istilah golden ratio, rasio emas seluruh ciptaan Allah, yaitu rasionya adalah 1,618. 1,618 inilah rasio kita. Ternyata badan kita pun, Pak, kalau dihitung ya, panjang kita dari ujung kepala sampai ujung kaki dibagi dengan panjang kita ke sebagian katakanlah pinggang kita, itu akan muncul rasio yang ideal yang disebut dengan golden rasionya 1,6. Itu tidak hanya dari sini ke bawah, Pak, tapi tangan ini pun kalau dihitung panjang ini dibagi dengan panjang 1 sebagian, itu akan muncul golden rasio. Muka dari ujung ya dibagi dengan antara 1 kemari dengan sebagian, itu akan muncul golden ratio. Bahkan orang dianggap cantik
wanita dianggap cantik, laki-laki dianggap ganteng kalau golden rasionya mendekati kesempurnaan 1,618. Silakan nanti Bapak Ibu hitung sendiri. Ya. Udah masuk ideal enggak? Pasti ideal Pak Ibu. Walaupun hidungnya beda mancung, tapi itu golden ratio. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golden ratio inilah yang ada pada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi bahasanya Allah dalam menjelaskan alladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. How to, bagaimana menjelaskan detail ciptaannya? Salah satunya bisa diukur dari komposisi, idealitas, rasio, pembagi tengah antara satu panjang dengan panjang berikutnya. Dan itu yang hari ini Pak Ibu yang dirahmati Allah, yang pernah saya sampaikan, justru menjadi bagian yang paling gelap dari dunia Islam hari ini. Dan itu dibuktikan dari apa? Hari ini belum muncul satu kekuatan dari negara Islam yang memiliki teknologi kuat yang bisa menundukkan Israel. Justru negara muslim seperti Mesir misalkan, di mana dia menjadi area pembatas. Di sana ada Universitas Islam tertua, Al-Azhar. Ternyata belum menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang memaksa negaranya untuk memiliki teknologi sehingga bisa berhadapan dengan gagah, berhadapan dengan Israel, bisa menolong saudara muslim yang ada di sana. Padahal Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 74, hakikat keislaman kita ini tidak hanya diukur dari urusan iman saja, Pak. Ada 5 amalan di dalam Quran surat Al-Anfal yang bisa menjelaskan kesejatian seorang beriman. Apa? Yang pertama, amanu. Basicnya tetap harus punya nilai-nilai iman. Yang kedua, hajaru. Memiliki mobilitas, dinamisasi, dinamika yang tinggi di dalam menghadapi perubahan zaman. Itu namanya hijrah. Hijrah itu adalah hajara manahallahu anhu. Hijrah di zaman Nabi dulu pindah dari kota Mekah ke Habasyah, Mekah ke ke Yasrib, ke Madinah, dari beberapa wilayah-wilayah negara-negara wilayah kufur yang lain menemui Rasulullah tinggal di Madinah, sampai nanti hijrah yang terakhir adalah hajara manahallahu an, yaitu meninggalkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah menjadi kepada sesuatu yang dibenarkan. Jadi ini yang saya sebutkan dengan mobilitas, dinamitas kita ya. Dinamika kita yang begitu tinggi terus berubah untuk menjadi baik. Ini adalah hijrah, Pak. Ini yang juga hari ini sudah mulai kurang di kalangan kaum muslimin, dianggap kalau sudah sholat sudah selesai. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga apa? Jihad. Jihad itu adalah struggle of power, berupaya untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupan. Ini jihad. Jihad ditandain bisa, kalau di dalam surat Al-Anfal ayat 72-nya, bi amwalihim wa anfusihim. Bagaimana kita menggunakan harta dan jiwa kita, harta dan fisik kita untuk melakukan upaya mujahadah, bertahan, mempertahankan kehidupan keagamaan kita agar kita bisa tetap terus bergerak. Baru yang keempat, jadi iman, hijrah, jihad. Yang keempat apa, Pak? Kemampuan kita memberikan perlindungan bagi sesama muslim. Yang kelima, nasaru, menolong. Ulaika humul mu'minuna haqqa.
Kalau kita belum sampai ke lima-limanya ini, berarti iman kita belum sejati. Jadi Pak yang dirahmati Allah Bapak Ibu, hari ini kita belajar pagi, sholat, itu adalah rangkaian menuju kesejatian. Belum berhenti di sini Pak Ibu. Nah hanya tadi untuk sampai ke tingkat awal wanasaru, kita harus memiliki fasilitas, memiliki kekuatan, memiliki sesuatu yang menjadikan kita ini diperhitungkan oleh orang-orang kafir. Kalau bahasa Al-Fatihahnya, kita bisa menjadi Rabbul Alamin, bisa menjadi pengelola alam, sehingga dengan menjadi pengelola alam, kemenangan ada di tangan kita. Tapi kalau kita belum bisa menjadi Rabbul Alamin, maka kita belum bisa menjadi al-mu'minuna haqqa. Dan salah satu parameter mu'minuna haqqa tadi adalah kemampuan kita mengelola, menjaga, memelihara, membuat perlindungan, memproteksi, menolong saudara-saudara muslim kita yang ada dimanapun. Terkhusus kalau sekarang mungkin Gaza ya, walaupun tidak hanya Gaza saja, sekarang juga sebenarnya masyarakat muslim di Indonesia pun juga sebenarnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Buktinya apa? Ya, buktinya di kehidupan kita masih banyak saudara-saudara muslim kita yang belum bisa sekolah dengan baik, ya kan? Bahkan banyak saudara-saudara muslim kita yang masih belum bisa sholat dengan baik. Ya, itu juga menentukan bahwa memang kita sedang diuji oleh Allah menuju kesempurnaan. Dan kembali ke pokok masalah, salah satu latihan yang hari ini Bapak Ibu juga harus open mind terhadap apa yang dilakukan anak, bukan dijauhkan tapi justru membutuhkan bimbingan. Karena hari ini mau tidak mau bapak-bapak, ibu-ibu juga harus gaul teknologi, jangan gaptek. Karena salah-salah teknologi digunakan malah untuk maksiat. Karena hari ini juga ternyata di era digital hari ini kemaksiatan juga semakin masif. Banyak anak menjadi vandalisme, menjadi keras, menjadi suka bully, juga gara-gara game juga. Tapi tidak selalu semuanya karena game, tetapi semuanya terjadi karena miskomunikasi, kurang arahan dan bimbingan dari orang-orang tua kita di dalam memahami perkembangan teknologi yang hari ini sedang berjalan. Nah, salah satu teknologi yang sedang dipermasalahkan hari ini di Jakarta, di Indonesia adalah game Roblox tadi. Game Roblox tahun 2006 awal digagas tadi, dulu bernamanya Dynamic Block, Pak. Permainan blocks ya. Dia bisa macam-macam, bisa kayak ada yang model anak-anak sekarang pakai Lego begitu, ada modelnya macam-macam ragamnya. Dan sempat berubah namanya menjadi Roblox. Ya, betul namanya Roblox. Sebelum jadi Roblox. Ya, cuman kita berhenti sampai kita nggak naik-naik Pak ya. Dan akhirnya yang Roblox-nya itu juga semua pemegang aturan juga masih berada tersandera oleh kegoblokannya sendiri. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk orang-orang yang disedihkan oleh Rasulullah. Kan Rasulullah di awal menyebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celakalah bagi setiap orang mukmin yang membaca Quran tapi tidak mau menjadikan Quran itu sebagai bahan renungan dan pikirannya. Maka mau nggak mau memang Pak Ibu, agar kita tetap sehat di usia tua ya. Karena salah satu agar kita tetap sehat di usia tua ini adalah tetap berpikir sehat. Dan agar kita tetap berpikir sehat harus mau mikir yang sehat. Dan mikirin Quran pasti sehat. Maka kalau Bapak Ibu ingin dijaga
dijauhkan dari penyakit pikiran, ya, maka jangan dianggurin pikirannya, tapi justru gunakanlah untuk berpikir, dan berpikir yang kreatif, dinamis, tidak ada lagi kecuali berpikir memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita ikhtiar ini mudah-mudahan kembali pikiran kita masih tetap sehat, ya. Dan orang yang meninggal yang paling bagus itu justru adalah yang pikirannya sehat, Pak. Karena kalau kita baca ayat-ayatnya orang-orang soleh, itu meninggal dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidak menyadarinya. Kalau kita baca Al-Baqarah, am kuntum syuhada'a idh hadara yaqubal maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di, itu menunjukkan orang soleh itu sebelum mati wafat dia masih bisa memberikan nasihat, ya. Tapi banyak di antara kita justru wafatnya tidak bisa ngasih nasihat sama sekali. Jangankan buat orang lain, buat sendirinya saja entah di pikiran yang mana, ya. Ada sebagai penutup, Pak Ibu, saya diingatkan oleh saudara, ya, kenalan begitu. Beliau itu dulu punya saudara dekat, itu pemilik direktur rumah sakit di daerah Depok begitu. Suatu saat dia panggil, yuk, nak, du sini kita belajar husnul khatimah, ilmu husnul khatimah. Nanti minggu depan ya kalian siapkan semua Qur'annya, kita baca, jam sekian harus ada. Ternyata di pekan berikutnya yang ditemukan adalah si pamannya ini dalam keadaan sakaratul maut, tapi masih dalam keadaan sehat, dia masih bisa nasihat. Oh, ini abang badannya panas enggak? Kita tetap di sini, kita ayo zikir, sebut nama Allah segala macam. Tapi badannya udah ini naturasinya, udaranya udah berkurang. Dan kamu mau lapor dokter aja, padahal dia dokter, ya. Oh, ini udah bahaya, enggak? Sampai akhirnya dia tetap begitu datang dokter, dia langsung hilang kesadarannya dan meninggal. Jadi meninggalnya itu justru lagi, pokoknya kamu jangan kemana-mana, kamu masih jaga wudhu enggak? Jadi justru lagi mendialogkan, lagi membicarakan tentang husnul khatimah. Itu mati yang indah. Jadi Pak Ibu, mati yang indah itu adalah ketika otak dan pikiran kita masih menyambung, masih menjadi kekuatan kita untuk berdialog dengan orang-orang yang ada di depan-depan kita, Pak. Itulah mati yang indah, ya. Matinya orang-orang yang soleh kebanyakan begitu. Bukan mati dia wah dibangunin tiba-tiba ternyata udah meninggal, bukan begitu, ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit yang menjadikan kita hilang pikiran dan kesadaran, dan mudah-mudahan kita mampu menjaga kesadaran kita sampai saat datangnya kematian tiba. Dan mudah-mudahan berpikir keras pagi hari ini, ya, karena pagi-pagi sudah diajak ngomongin game, ngomongin teknologi Fibonacci, begitu ya. Saya paham, karena banyak bapak-bapak yang sudah berumur juga, ya. Tapi mau nggak mau kita harus ngomong begitu, biar bapak sehat, saya juga sehat, ya. Nah itu aja Pak Ibu yang dirahmati Allah, kaji kita pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan?